Halo semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi di materi kelas 6. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu aku bangga ataupun aku warga dunia. Saya ulang ya, aku warga dunia. Oke, kita awali hari ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami sebagai satu keluarga, warga dunia. Kami menyadari bahwa hidup kami dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Demikian juga tempat yang kami huni pun dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keadaan suatu tempat di bumi yang lain. Berkatilah kami agar dapat ambil bagian dalam masalah-masalah dunia seturut kemampuan kami, sehingga kami dapat menghuni bumi secara lestari dan damai. Demi Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita hari ini belajar tentang aku warga dunia. Kita lanjutkan ya. Oke. Kita amati apa yang ada di dalam gambar berikut ini. Kita ada tulisan di situ. Corona melanda dunia. Total kasus positif kini tembus 10 juta. Ini ditulis oleh detiknews.com atau detik.com dalam suatu artikel berita. Nah, ini ditulis Minggu 28 Juli 2020 jam 20:15 malam. Ya, oke. Jakarta. Jadi dituliskan di Jakarta. Lebih dari 10 juta penduduk dunia telah terinfeksi virus corona atau COVID-19. Kasus tertinggi ada di Amerika dan disusul oleh Brasil pada peringkat kedua. John Hopkins University of Medicine melalui situs coronavirus jhu.edu pada Minggu 28 bulan 6 tahun 2020 pukul dari sekitar 17:28 WIB 28 Juli 2020 mencatat kasus terkonfirmasi positif corona di dunia mencapai 10 juta. Sementara angka kesembuhan mencapai 5 juta. Kasus positif terbanyak ada di Amerika Serikat dengan total 2.500.000. Brasil menyusul dengan 1.300.000 kasus dan pada peringkat ketiga Rusia 633.000. Posisi selanjutnya India, Inggris, sementara angka kesembuhan terbanyak berasal dari Brasil, ya 727.000. Disusul oleh Amerika Serikat 679.000. Rusia peringkat ketiga 398.000. Nah, dari kasus ini, maka mari kita lihat anak-anak. Kita bayangkan. Karena ini sudah melanda dunia, bahkan virus corona ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi di dunia secara umum. Ya, maka kita lihat. Corona seperti dalam cerita tersebut atau cerita di atas merupakan sebuah hal yang dialami oleh masyarakat dunia. Tidak hanya dialami satu dua orang, tapi oleh masyarakat dunia secara umum. Nah, maka apa sih arti warga dunia itu sebenarnya? Bahwa semua orang di dunia ini menjadi satu kesatuan yang diikat oleh satu tempat, yakni dunia. Itu arti warga dunia. Dan sekarang warga dunia telah bersama-sama menghadapi virus yang namanya virus corona. Karena ikatan itu, jadi ada ikatan batin tadi ya, ikatan ini tadi ya, diikat oleh satu tempat. Nah, karena ikatan itu, apa yang terjadi pada bumi, jadi baik positif maupun negatif, akan berakibat pada semua manusia. Bencana di satu tempat, nah ini kebetulan tidak hanya di satu tempat, corona ini, jadi di semua tempat, hampir semua tempat di dunia, akan menggerakkan orang di tempat yang lain untuk menolong. Luar biasa anak-anak yang terkasih. Bahkan corona ini tidak hanya di satu tempat, tetapi menggerakkan hati orang yang sedang, misalnya sedang sehat, itu bisa menolong orang yang sedang terdampak. Ini luar biasa. Nah, PBB atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa dibentuk untuk saling membantu mengatasi masalah bangsa-bangsa masing-masing, juga mengatasi masalah bersama. Jadi
Di dalam dunia ada satu organisasi yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa. Kita harus ambil bagian untuk mengatasi masalah-masalah dunia, baik langsung maupun tidak langsung. Lalu muncul pertanyaan di dalam pikiran anak-anak. Bagaimana aku bisa ikut ambil bagian dalam membantu masalah dunia? Nah, dalam contoh tadi Pak Wana contohkan kasus corona. Bagaimana kita mengatasi kasus corona mulai dari hal yang terkecil? Oke, pinter. Ada yang menyatakan, Pak, dalam kondisi seperti ini, saya sebagai anak-anak tidak keluar rumah ataupun tidak jalan-jalan ke mall atau tidak jalan-jalan ke pantai dulu, Pak. Saya lebih baik di rumah dulu, menjaga kesehatan. Bagus. Kalau terpaksa keluar, saya pakai masker, Pak. Oke, sip. Kalau terpaksa keluar lagi, pulang, saya segera cuci tangan, Pak. Pakai hand sanitizer. Sip. Nah, itulah cara yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita pribadi masing-masing. Sebagai salah satu contoh mengatasi masalah-masalah tadi. Dan kita sedang hangat-hangatnya, yaitu masalah corona. Sudahkah anak-anak seperti itu di rumahnya? Atau masih acuh? Alah, Pak, gampang, corona itu tidak ada. Atau seperti itu? Apakah kita sudah waspada terhadap adanya virus corona? Nah, kita jawab di dalam hati kita masing-masing ya. Oke, kita kaitkan dengan artikel konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini. Nah, ada di Gaudium et Spes artikel 11. Gaudium et Spes itu apa tuh Pak? Gaudium et Spes adalah dokumen gereja. Ya, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka. Sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus dibimbing oleh Roh Kudus dalam keziarahan mereka menuju kerajaan Bapa dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Ada di dalam Gaudium et Spes artikel 1. Peneguhan. Hubungan gereja dan warga di seluruh dunia ini sangat erat. Hal ini digambarkan dengan kalimat kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita merupakan kegembiraan dan harapan, duka, dan kecemasan para murid Kristus juga. Hubungan erat itu teristimewa dengan mereka yang menderita, sebagaimana digambarkan pada kalimat yang sama. Kalau bumi dan warga bumi menderita, gereja juga ikut menderita. Contoh sederhananya begini. Ketika warga bumi itu mengalami masalah corona, gereja pun juga ikut. Yang biasanya kita merayakan perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, secara langsung kita beberapa bulan terakhir ini mengalami perayaan Ekaristi melalui online. Tidak bisa sungguh-sungguh merayakan dengan hal yang seperti biasanya. Kalau warga bumi dan bumi bergembira, maka gereja pun juga ikut bergembira. Gitu ya. Gereja selalu ambil bagian apa saja yang dialami bumi ini, terutama bagi yang menderita. Ambil bagian dimaksud adalah membantu mengatasi penderitaan. Maka dengan kalian tadi memakai masker setiap hari, rajin cuci tangan, tidak jalan-jalan dulu, ini sama dengan membantu mengatasi penderitaan yang sedang dialami dunia saat ini. Jika bumi mengalami kerusakan, gereja bersama seluruh warga dunia membantu mengatasi kerusakan alam dan sebagainya. Dengan demikian kita perlu menyadari bahwa kita bersama semua orang di dunia ini bersama-sama menghuni bumi. Keadaan bumi mengikat hidup semua orang. Bumi yang dalam keadaan baik akan membuat penghuninya sehat. Bumi yang rusak akan membuat penghuninya tidak sehat. Anak-anak yang terkasih, kita akhiri. Terima kasih banyak atas pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Kita ambil sikap doa yang baik.
Jangan lupa anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan sebagai warga dunia yang baik. Kita harus mulai dari sekarang. Ya, kita taati protokol kesehatan, keluar pakai masker, jika terpaksa harus keluar pulang harus segera cuci tangan. Kalau perlu juga pakai hand sanitizer. Baik, terima kasih pembelajaran hari ini kita akhiri dengan doa penutup. Doa akan didoakan oleh anak-anak secara pribadi masing-masing. Akan saya pandu. Setelah itu nanti diakhiri dengan tanda salib juga. Ya, diawali tanda salib, diakhiri tanda salib. Silahkan anak-anak berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Pembelajaran agama sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.